Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan membahas seputar literatur dalam ilmu takhrijul furu' alal usul, yaitu kitab-kitab yang penting, kitab-kitab yang masyhur dalam bidang ilmu takhrijul furu' alal usul yang ditulis oleh para ulama terdahulu, dan penjelasan sedikit tentang metode penulisan kitab-kitab tersebut. Penjelasan ini bisa dirujuk di kitab At-Takhrij karya Syekh Yaqub Al-Bahusain di halaman 107 dan setelahnya. Kemudian kitab Takhrijul Furu' alal Usul karya Shawshan. Kemudian Muqaddimah Tahqiq kitabnya Al-Isnawi, yaitu At-Tamhid. Muqaddimah yang ditulis oleh Muhammad Hasan, yaitu halaman 14. Berikut penjelasan singkat seputar kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu dalam bidang ilmu takhrijul furu' alal usul. Sebenarnya sudah ada penjelasan di materi yang sudah berlalu bahwa ilmu takhrijul furu' alal usul itu sudah ada di kitab-kitab para ulama terdahulu. Ilmunya ini sudah tertulis, tercantum di sela-sela kitab-kitab para ulama terdahulu dalam usul fikih maupun dalam kitab furu' fiqhiyah. Lalu kemudian sebagian ulama menulis kitab-kitab dalam takhrijul furu' alal usul secara terpisah, disendirikan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Di antaranya adalah kitab-kitab berikut. Yang pertama, Ta'sisun Nadhar karya Abu Zaid Abdullah bin Umar ibnu Isa ad-Dabusi al-Hanafi yang wafat tahun 430 Hijriah. Di antara ciri-ciri dan metode yang beliau tempuh di saat penulisan kitab ini adalah, yang pertama, beliau menyebutkan asal yang dibangun di atas ulama dalam membangun furu' mereka. Beliau menyebutkan usul fikihnya. Ya. Beliau menyebutkan asalnya, dan asal ini sebenarnya yang dijadikan asal dalam kitab beliau ini kebanyakannya dhawabit fiqhiyah, semacam qawaid fiqhiyah tetapi lebih kecil cakupannya, disebut dengan dhawabit fiqhiyah. Ada memang sebagian usul fikih yang benar-benar usul fikih, tapi kebanyakannya bukan usul fikih melainkan dhawabit fiqhiyah, mirip seperti qawaid fiqhiyah. Kemudian beliau menjelaskan pendapat para ulama terkait asal tadi di dalam madhab Hanafi maupun di luar madhab Hanafi. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan furu' fiqhiyah yang bercabang, yang dibangun di atas asal tadi, yang dinukil dari para ulama sebagai penjelasan sebab-sebab khilaf atau alasan dari suatu hukum. Dan sebenarnya ini hanya menukil saja, sehingga bukan takhrijnya mu'allif, bukan takhrijnya Abu Zaid ad-Dabusi sendiri. Selanjutnya yang keempat, beliau tidak melakukan istidlal. Kemudian juga tidak menyebutkan pendapat beliau secara pribadi. Pendapat penulisnya secara pribadi, tidak mentarjih atau memilih pendapat tertentu, tidak menguatkan. Sehingga memang benar-benar kitab Ta'sisun Nadhar ini menyebutkan usul dan furu' yang ditakhrij, itu saja. Dan kitab tersebut mencakup 86 asal yang beliau bagi menjadi 8 macam. 5 dari pembagian usul tadi ada di internal madhab saja. Kemudian sisanya adalah berkaitan dengan madhab Hanafi dan madhab yang lain. Kemudian yang keenam, kitab tersebut tidak mencukupkan kaidah usuliyah saja, karena mencakup juga bahkan lebih banyak porsi asal yang bentuknya adalah al-qawaid al-fiqhiyah atau ad-dhawabit al-fiqhiyah. Kitab yang kedua adalah kitab Takhrijul Furu' alal Usul karya
Mahmud ibnu Ahmad ibnu Mahmud Az-Zanjani Asy-Syafi'i, Al-Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 656 Hijriah. Di antara ciri-ciri kitab beliau adalah beliau menyebutkan masalah usuliyah atau masalah fiqhiyah yang menjadi pondasi dibangunnya furu' yang lain. Kemudian beliau menyebutkan khilaf di dalam satu permasalahan. Beliau biasanya menyebutkan perbedaan pendapat, terutama perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Beliau sendiri mazhabnya Syafi'i. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan dibangun di atas khilaf yang disebutkan tadi. Beliau menjelaskan beberapa furu' fiqhiyah. Nah, ketika ada asal yang diperselisihkan tadi, dari situlah beliau menyebutkan furu' fiqhiyahnya yang disebut dengan masail. Ini istilah beliau, istilah Az-Zanjani dalam Takhrijul Furu' al-Usul. Masail adalah maksudnya furu' fiqhiyah yang dibangun di atas khilaf dalam asal tadi. Kemudian yang keempat, secara urutan beliau metodenya adalah mengurutkan masalah yang dibahas. Masalah di sini maksudnya furu' fiqhiyah berdasarkan bab-bab fikih. Dimulai dari kitab Thaharah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa masail yang berkaitan dengan bab tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah usul atau dhawabit fiqhiyah. Lalu setelah penyebutan usul tadi membangun furu' fiqhiyahnya. Kemudian juga menyebutkan khilafnya dibangun di atas khilaf di asalnya. Jadi ketika asalnya sudah berbeda, disebutkan juga furu'nya pun ada khilaf. Di antara usul yang disebutkan adalah ada illah qasirah, syara' man qablana, kaidah al-masalih. Adapun di antara qawaid dan dhawabit fiqhiyah, dia menyebutkan qaidatul dhaman. Kemudian apakah al-yadun naqilah itu dianggap dalam wujubud dhamani amla? Masih diharuskan dhaman apakah tidak? Dan penulisnya dalam hal ini pun tidak terlalu panjang lebar dalam istidlal. Beliau menyebutkan pokok-pokok saja. Yang kelima, penulis memiliki tidak memiliki pensyaratan untuk menyebutkan far' dalam satu bab yang diberikan judul secara khusus. Ya, tidak iltizam, tidak konsisten untuk melakukan penyebutan masail furu' yang sesuai dengan judul yang telah dibuat. Misalnya beliau kadang menyebutkan dalam kitab Thaharah disebutkan juga masail shalah dan masail yang lain. Jadi tidak murni satu bab itu isinya sesuai dengan yang tertulis dalam judul tersebut. Dan itu beliau lakukan dalam beberapa tempat. Ini metode beliau. Kemudian yang keenam, penulis Az-Zanjani tidak menyebutkan banyak sekali kaidah-kaidah usul. Beliau menyebutkan sebagian saja, tidak ingin menyebutkan semua usul. Kemudian juga tidak mencakup seluruh bab-bab fikih. Beliau hanya menyebutkan masail fiqhiyah yang paling pokok-pokok saja. Karena ingin untuk meringkas, untuk membuat kitab ini ringkas. Di sini ada catatan, kitab ini, kitab Takhrijul Furu' alal Usul karya Az-Zanjani, banyak yang menganggap bahwa ini kitab pertama yang ditulis dalam ilmu takhrij al-furu' atau takhrij secara umum dalam bidang ilmu yang berdiri sendiri, yang tidak terkait, yang sudah dipisahkan dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini kitab yang pertama. Dapat dirujuk di kitab di muqaddimahnya At-Tamhid. Ya, karya Al-Isnawi tadi. Kemudian kitab yang ketiga, kitab Miftahul Wusul ila Bina'il Furu'i alal Usul. Karya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syarif At-Tilmisani Al-Maliki. At-Tilmisani Al-Maliki wafat tahun 771 Hijriah. Di antara ciri-ciri beliau yang beliau lakukan metodenya adalah beliau mengurutkan masalah-masalah usuliyah dengan menggunakan satu metode. Jadi urutan kitab ini berdasarkan masalah usuliyah. Kemudian beliau fokus, walaupun dia menggunakan masalah usuliyah, urutan usul fikih, tetapi beliau lebih fokus ke materi yang berkaitan dengan dalil atau usul yang mengandung dalil.
Sehingga beliau tidak menyebutkan dalam kitabnya bab-bab yang terakhir dalam ilmu usul fikih. Tidak disebutkan masalah yang berkaitan dengan ijtihad, taklid, ta'arud, dan at-tarjih. Yang ketiga, penulisnya sangat memiliki perhatian terkait kaidah usuliyah beserta khilaf para ulama dalam kaidah usul fikih tadi. Setelah itu baru akan dibangun di atas usul tadi khilafnya para ulama dalam furu' fiqhiyah. Ini pun terdapat dalam kitab yang sebelumnya. Yang keempat, walaupun kitab ini secara asal mencakup banyak permasalahan pembahasan dalam usul fikih, tetapi penulis juga banyak menyebutkan furu' fiqhiyah dalam beberapa tempat. Sehingga sebagian ulama menjadikan kitab ini kitab takhrij, ya, kitab takhrij. Walaupun sebenarnya ini lebih banyak porsi penyebutan usul fikih. Maksudnya ini lebih pantas untuk diklasifikasikan kitab usul fikih. Tetapi karena banyak menyebutkan furu', nah maka dijadikan kitab takhrijul furu' alal usul. Metode yang digunakan juga dalam hal ini yang kelima, beliau menghindari penggunaan uslub jadal dalam ilmu mantiq. Beliau hanya mencukupkan dengan penyebutan al-hudud, ta'rif, ya, kemudian at-taqasi, pembagian-pembagian yang tertentu saja. Beliau ingin menggunakan bahasa yang ringan sehingga tidak ada munaqasyah atau tidak ada hijaz, tidak ada perdebatan atau diskusi antar pendapat. Kemudian yang keenam, dalam penyebutan contoh, penulisnya tidak mencukupkan dalam madhab Malikiyah saja, karena penulisnya madhabnya Maliki. Ketika menyebutkan contoh yang berasal dari madhab yang lain, dari madhab Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, terkadang juga menyebutkan madhab Hanabila, tapi jarang. Kemudian yang ketujuh, beliau menyebutkan masalah fiqhiyah yang dibangun di atas khilaf pada kaidah usul yang berkaitan dengan usulnya. Kemudian yang kedelapan, beliau pun sedikit dalam beristidlal. Kalaupun ada, beliau menyebutkan dalil secara ringkas saja. Kitab yang keempat adalah kitab At-Tamhid fi Takhrijil Furu'i 'alal Usul, karya Jamaluddin Abu Muhammad Abdurrahim Ibnul Hasan Al-Isnawi, yang masyhur dengan Al-Isnawinya ini. Jamaluddin Al-Isnawi. Wafat tahun 772 Hijriah. Di antara ciri-ciri kitab ini, penulisnya mengurut pembahasannya berdasarkan ilmu usul fikih, walaupun tidak mencakup seluruh materi dalam usul fikih. Beliau memilih bab-bab beberapa pembahasan, kebanyakannya di masalah pembahasan seputar Alkitab, yaitu Al-Quran, kemudian masalah yang berkaitan dengan hukum, lalu bab-bab usul fikih yang lain. Metode berikutnya yang kedua adalah beliau menyebutkan urutannya sesuai dengan yang masyhur, ya, dalam urutan metode kitab-kitab usul fikih. Beliau menyebutkan babul ahkam, lalu kemudian dalil dan yang berkaitan dengan dalil. Setelah itu menyebutkan juga berkaitan dengan at-ta'arud wa tarjih, lalu membahas juga materi seputar pembahasan ijtihad dan fatwa. Jadi cukup komprehensif, ya, cukup lengkap. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan khilaf dalam pembahasan usul fikih tadi dengan singkat, dengan ringkas. Beliau juga menyebutkan istidlal. Beliau beristidlal, berdalil juga untuk madhab yang rojih menurut versi penulisnya, yang rojih menurut beliau. Kemudian yang keempat, biasanya setelah selesai menyebutkan masalah usul, beliau membuat judul kecil, subjudul. Lalu kemudian ditafrik, disebutkan furu' yang berkaitan dengan masalah fikih, sehingga mengatakan misalnya idza alim tadzalika famin furu'il masalah, lalu disebutkan furu'nya. Kemudian yang kelima, beliau menyebutkan tafrik tadi, atau yang kita maksudnya adalah takhrij dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah usul sesuai dengan wijhatun nazar asy-Syafi'iyah, sudut pandang ulama Syafi'iyah. Sehingga kitab ini terfokus untuk menyebutkan khilaf-khilaf pendapat ulama Syafi'iyah di internal madhab.
Sehingga kebanyakannya itu berupa riwayat ya atau wujuh atau turuk, ini istilah-istilah dalam fikih madhab madhab terkhusus madhab Syafi'i. Walaupun beliau juga kadang-kadang jarang-jarang menyebutkan pendapat yang lain. Pendapat yang lain. Kebanyakannya masih di internal madhab Syafi'i. Kemudian kitab yang terakhir, kitab yang kelima adalah Al-Qawaid wal Fawaid Al-Usuliyah. Sebenarnya masih banyak lagi kitab-kitab yang lain, apalagi yang ditulis oleh para ulama mutaakhirin. Tapi kita akan memperkenalkan kitab yang ditulis para ulama terdahulu saja. Ini ditulis oleh Abul Hasan Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abbas al-Ba'li al-Hambali yang masyhur dengan julukan ini, Ibnul Laham. Al-Qawaid wal Fawaid Al-Usuliyah karya Ibnul Laham yang wafat tahun 803 Hijriah. Di antara ciri-cirinya, beliau menyebutkan urutan kitab ini berdasarkan susunan bab dalam ilmu usul fikih, sehingga dimulai dengan al-ahkam, lalu masalah-masalah yang berkaitan yang berserikat, maksudnya yang dibahas dalam Alkitab maupun Sunnah, yang masuk dalam bab Al-Quran dan Sunnah ketika menyebutkan masalah tersebut. Yang mustarakah ini pembahasan dalalat ya, dalalatul alfaz, tentang umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan mayoritas isi kitabnya berkaitan dengan ini, masalah dalalatul alfaz. Lalu setelah itu kitab ini ditutup dengan fawaid seputar al-ahkam dan dhawabit fiqhiyah. Karena sesuai dengan judulnya, Al-Qawaid wal Fawaid Al-Usuliyah. Kemudian yang kedua, beliau secara umum ketika menyebutkan kaidah, beliau mentahrir, dibahas secara detail dulu, diterangkan seputar penjelasan seputar kaidah tadi. Dijelaskan apa maksudnya, kemudian disebutkan khilaf terkait kaidah tadi secara panjang lebar. Biasanya seperti itu. Bahkan terkadang juga mentarjih ketika ada perselisihan, ditarjih. Setelah dijelaskan khilaf-khilafnya lalu ditarjih. Sehingga dari sini maka beliau benar-benar menyebutkan kaidah dengan baik dulu sebelum disebutkan furuknya, sebelum ditakhrij. Kemudian beliau menjelaskan, beliau sangat perhatian dengan penjelasan ulama Hanabila terkait masalah usul sebagaimana dalam masalah muqaddimatul wajib. Kemudian yang ketiga, bisa jadi peneliti tidak menyebutkan, ini ada sisi-sisi tertentu dalam kitab ini yang tidak tidak ditemukan hubungan yang kuat antara masalah yang ditakrir, masalah usul fikih yang ditakrir tadi, yang dibahas secara mendetil tadi, dengan masalah far'iyah yang ditakhrij. Nah, ada perincian pendapat-pendapat dan perincian yang banyak, itu tidak memiliki keterkaitan yang kuat antara hal tersebut dengan usul yang telah ditakrir tadi. Sehingga kadang-kadang sulit bagi pembaca untuk mengetahui sisi mana ini masuk dalam cakupan usulnya. Ya, ini masuk ke dalam cakupan usul agak sulit untuk mengetahui sisi takhrijnya di beberapa tempat, ya, tidak semuanya seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika beliau selesai menyebutkan kaidah usul secara terperinci macam-macamnya, lalu disusul dengan ungkapan idza taqarrara hadza fayatafarra'u ala dzalik. Biasanya lafadznya seperti ini. Jika sudah disimpulkan demikian, maka akan muncul cabang permasalahan sebagai berikut. Lalu disebutkan tafri'nya dalam mazhab tersebut, dalam mazhab Hambali. Jarang beliau menyebutkan furu' dengan menyebutkan mazhab dari luar. Kemudian yang kelima, ketika menyebutkan furu', beliau tidak hanya menukil saja, tidak hanya menukil selesai, tapi beliau juga mentarjih. Yang beliau pandang itu pendapat yang kuat, yang benar dalam masalah tersebut. Kemudian yang keenam, kitab ini mengandung bagian yang banyak, ya, porsi yang besar terkait fawaid, dhawabit dan tanbiyat. Dan yang ketujuh, kitab Ibnul Laham ini mencakup jumlah yang cukup banyak dalam kaidah-kaidah usul fikih.
Walaupun tidak secara menyeluruh, tapi lumayan banyak. Karena kitab ini mencakup 66 kaidah dalam usul fikih. Ini disebutkan satu contoh ketika beliau ya, membahas takhrijul furu' al usul. Akan disebutkan secara utuh teks beserta teksnya langsung supaya kita bisa mengetahui bagaimana proses takhrij yang dilakukan. Di sebagiannya memang disebutkan secara ringkas, tetapi secara umum ini nukilan langsung ya, tidak dirubah. Al-Allamah Ibnu Laham rahimahullah mengatakan, kaidah ke-18 tentang permasalahan az-ziyadatu 'alal wajib. Ini hukumnya berkaitan dengan masalah usul fikih yang seperti ini. Az-ziyadatu 'alal wajib. Ketika ada tambahan dari suatu permasalahan yang hukumnya wajib, maka diperinci langsung beliau sebutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah intamayyazat. Kalau itu terpisah, tambahannya terpisah. Misalkan ka sholati tatawwu'i bin nisbati ilal maktubat. Ada sholat fardu yang wajib, jumlahnya 5. Lalu tambahannya adalah sholat tatawwu, sholat rawatib atau sholat sunnah yang lain. Maka ini terpisah. Jika terpisah seperti ini, hukumnya adalah sunnah. Ziyadahnya menjadi sunnah. Sholat tatawwu'nya sunnah. Dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di sini. Nah, kondisi yang kedua, ilam tatamayyaz. Kalau tambahan dari wajib tadi tidak terpisah, tetapi masih utuh. Di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fal hiya wajibatun amla. Apakah itu wajib tambahannya yang masih menyatu tidak terpisah, apakah wajib atau tidak? Abu Muhammad At-Tamimi menghikayatkan bahwa yang kedua yaitu yang tidak wajib, maksudnya menjadi sunnah. Ini adalah pendapat Ahmad dan dipilih oleh Abu Khattab, dipilih juga Al-Qadhi, pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi dalam ada di satu tempat dalam penjelasan beliau. Tetapi kemudian Al-Karhi Al-Hanafi memilih pendapat yang pertama yaitu ziyadatu 'alal wajibi wajibah. Dan ini dipilih oleh Al-Qadhi di tempat yang lain, di pembahasan yang lain, di ungkapan beliau di tempat yang lain. Jadi ulama Hanabil Al-Qadhi ini madhabnya Hambali. Ya, mungkin maksudnya wallah alam Al-Qadhi Abu Ya'la. Ada dua penjelasan. Di sebagian tempat beliau mengatakan ziyadah tadi wajib, di sebagian tempat yang lain mengatakan ziyadah tadi tidak wajib tapi sunnah. Lalu beliau mengatakan di sini sudah memulai takhrij. Nah, berarti beliau sebelum menjelaskan takhrijnya, beliau menjelaskan dulu kaidahnya. Diperinci, diperjelas, kemudian disebutkan khilafnya. Setelah itu barulah beliau mengatakan idza alimta dzalika fayatafarra'u 'alal masail furu'. Setelah kita mengetahui itu, jika Anda mengetahui hal itu, maka ada beberapa furu' yang bercabang yang dibangun di atas permasalahan tersebut. Yang pertama di antaranya, idza wajaba alaihi syatun, seseorang yang wajib bagi dia adalah menyembelih satu ekor kambing. Misalkan nazar ketika ketika Idul Adha, dia udhiyah, menyembelih hewan kurban, dia bernazar sehingga wajib untuk menyembelih dia bernazar untuk menyembelih satu ekor kambing. Tetapi dia tidak menyembelih kambing, melainkan menyembelih satu ekor unta. Nah, apakah seluruh unta ini hukum menyembelihnya adalah wajib atau hanya sepertujuhnya saja? Au subuha. Apakah semuanya wajib, satu ekor utuh, atau sepertujuhnya saja? Karena dalam unta itu atau sapi boleh berserikat ketika menyembelih dalam banyak permasalahan, ya, sepertujuhnya saja. Karena boleh berserikat sampai 7 orang. Dalam permasalahan ini ada dua wajah. Yang pertama, al-jam'u wajib. Ini di internal mazhab Hambali. Seluruhnya wajib. Jadi ada wajib pertama, seluruhnya wajib, bukan sepertujuhnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Aqil. Lalu dia mengatakan, kama lau ikhtarul a'la fi khisalil kafir. Dikiaskan, disamakan dengan seandainya ada orang yang memiliki keharusan kafarah karena melakukan sesuatu yang mengharuskan kafarah,
ada beberapa pilihan, tapi dia memilih yang paling tinggi. Dipilih yang pilihan yang paling tinggi, yang paling sulit. Itu boleh. Maka itu hukumnya menjadi wajib, harus harus dia lakukan. Begitu juga dalam masalah ini, walaupun yang wajib itu cuman sepertujuh, tapi semua karena dia sudah memilih yang lebih tinggi, maka semuanya menjadi wajib satu paket. Wajah yang kedua, as-subu'u wajib, hanya sepertujuh saja yang wajib. Jadi kalau dia menyembelih unta, maka sepertujuh dari unta itu yang hukumnya wajib. Sisanya menjadi sunnah. Yan bani alal wajhaini, di atas di atas adanya khilaf internal ini dibangun permasalahan yang lain, yaitu hal yajuzu lahu aklu ma ada subu'i amla. Ya, masalahnya di sini. Apakah boleh, karena ini hukumnya ini menyembelih yang wajib. Ya, kalaupun udhiyah maka dia bernadar, nadar yang harus ditunaikan. Apakah dia boleh memakan kalau dia sudah menyembelih unta, menyembelih sisa dari sepertujuhnya? Kalau dikatakan, kalau kita memilih pendapat yang al-jami' wajib, pendapat yang pertama, maka nggak boleh. Berarti semuanya harus disedekahkan. Tidak boleh dia makan, walaupun itu kelebihan dari sepertujuhnya. 6/7-nya itu pun harus disedekahkan. Wa illa, tapi kalau kita memilih pendapat yang kedua, maka jaza, boleh dia makan. Dan ini disyaratkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi dan imam yang lain. Lalu Syekh Ibnu Laham mengatakan, seharusnya dibangun juga di atas permasalahan ini ziyadatul thawab, tambahan pahala. Karena beda. Kalau dihukumi yang pertama, maka thawabul wajibi a'zamu min thawabi tatawwu. Kalau memilih pendapat yang pertama berarti pahalanya lebih besar. Karena dia berkurban seluruhnya itu hukumnya wajib. Tapi kalau dipilih pendapat yang kedua, ya tetap ada pahalanya, tetapi itu pahala tatawwu, pahala melakukan ibadah sunnah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, nah, dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim. Hadis ini secara makna, beliau menyebutkan secara makna yang terdapat dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah. Sebenarnya lafadznya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Jadi Allah Azza wa Jalla itu sangat mencintai, tidak ada hamba yang bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai kepada Allah dibandingkan ketika dia melakukan sesuatu yang wajib. Berarti konsekuensinya bagi pendapat yang pertama yang mengatakan seluruhnya wajib, az-ziyadatu alal wajibi idza lam tatamayyaz, maka wajibah itu lebih banyak pahalanya. Kemudian dibangun juga di atas penjelasan tadi ada masalah yang lain, yaitu idza akhraja fi zakati sinan a'la minal wajib. Dalam zakat binatang itu ada penjelasan tahun-tahunnya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun usia yang harus dikeluarkan. Ada misalnya bintu makhal, bintu labun, ada hiqqah, ada jada'ah. Nah, ketika yang wajib itu misalkan 2 tahun, tapi dia membayarkan dengan yang lebih tua, usia yang lebih lebih lama di atasnya. Misalkan wajib membayar membayar unta 1 tahun usianya, tapi dia bayarkan 2 tahun. Apakah seluruhnya menjadi wajib atau hanya sebagiannya saja? Sehingga sebagiannya tatawu, sebagiannya sunnah. Di sini ada yang unik. Abul Khattab yang awalnya mengatakan, yang secara kaidahnya sebagaimana dihikayatkan oleh Abu Muhammad At-Tamimi, Abul Khattab memilih pendapat yang kedua, yaitu ghair wajib, ziyadah ala al-wajib, ghair wajib. Tambahannya tidak wajib. Tetapi dalam masalah ini Abul Khattab mengatakan kulluhu fard, semuanya wajib. Makanya dikomentari oleh Ibnu Laham, dia mengatakan huwa mukhalifun liqaidati. Dalam masalah ini beliau menyelisih kaidahnya. Padahal secara kaidah beliau mengatakan tidak wajib, tapi dalam masalah zakat ini mengatakan wajib. Maqala al-qadhi mengatakan ba'duhu tatawwu'un. Qala syekhuna wa huwa shawab. Dalam masalah ini yang tambahan tadi adalah tatawwu, sunnah.
li'anna syari'a atahu jubranan aniz ziyadah. Kemudian ada masalah lain, kalau ada seseorang yang mengusap kepalanya ini ketika berwudu, kulluha daf'atan wahidatan. Mengusap kepalanya secara menyeluruh satu kali saja langsung, tidak terpisah. Ya, karena kalau tamayyaz berarti bisa berbeda hukumnya. Sekarang kalau lam tatamayyaz satu kali usapan. Wa qulna, dan kita sudah mengatakan ini mazhab beliau, al fardu minhu qadrun nasiyah au ba'duhu min ghairi takdirin bin nasiyah. Yang wajib dalam mengusap kepala adalah sekadar an-nasiyah, bagian depan kepala, atau sebagiannya, sebagian dari kepala, yang penting ada bagian dari kepala tanpa tanpa harus dibatasi dengan an-nasiyah. Maka al-wajibu huwal fard. Kalau dia mengusap seperti itu, yang wajib itu hukumnya fardu. Qadrun nasiyah tadi atau ba'dhuhu min ghairi takdirin binasiyah itu yang wajib hukumnya fardu. Nah, tambahannya hukumnya adalah nafil, sunnah. Sisanya hukumnya sunnah. Ketika mengusap satu kali. Ini ditakhrij oleh sebagian ulama sesuai dengan kaidah tadi. Bisa juga dikatakan bahwa kalau satu kali usapan dan ditakhrij al-qaidah, ya, dan itu murattaban fazaidu naflun laisa illa, bisa juga ditakhrij kesimpulannya berdasarkan penjelasan kaidah tadi, karena ada dua kemungkinan, maka tambahannya menjadi nafilah, menjadi sunnah, tidak wajib. Nah, wa in kana murattaban, bentar, wa qad yuqalu in waqa'a daf'atan wahidatan fa yatakharraju 'alal qaidah. Kalau satu kali usapan maka itu sesuai dengan kaidah. Wa in kana murattaban fa zaidu naflun laisa illa. Kalau murattaban tidak langsung, jadi urutan satu diusap yang depan dulu, baru kemudian setelah itu yang usapan yang kedua tambahannya, maka itu sudah pasti nafilah sesuai dengan kaidah tadi, perincian dalam kaidah tadi. Beliau sangat detail walaupun di penghujung seperti ini, tapi cukup detail ya. Masih kita diajak untuk kembali mengingat perincian seputar kaidahnya. Nah, ya, kalau tidak apa namanya, lam yatamayyaz seperti halnya sholat tatawwu, maka itu tidak ada khilaf bahwa ziyadahnya nafilah. Nah, bisa dirujuk di sini ya. Kitab Al-Qawaid Ibnu Laham halaman 527 sampai 532. Masya Allah, ini contohnya cukup memberikan gambaran jelas kepada kita bagaimana proses melakukan takhrij, adanya masalah masalah far'iyah dalam fikih yang dibangun di atas usul fikihnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.